Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami perihal kegagalan konstruksi gedung, di mana di sini kami mengambil mata kuliah yaitu beton lanjutan. Adapun kelompok 2 di sini ialah, perkenalkan, saya sendiri Ainur Rashid sebagai moderator. Kemudian ada Ayunda Putri, ada Ahmad Rehan, ada Ahmad Nuril Azhari, kemudian ada Alailan Ajizah, Muhammad Lutfi Husda, dan Putri Aisyah Rahab. Tentunya teman-teman di sini pasti penasaran dengan apa sih sebenarnya yang membuat kegagalan konstruksi baik pada gedung maupun bangunan. Mungkin langsung saja di sini akan dijelaskan langsung oleh teman kami yaitu Lailan Ajizah. Kepada teman kami saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian cacat dan kegagalan konstruksi. Yang pertama itu pengertian cacat konstruksi. Cacat konstruksi adalah suatu kondisi penyimpangan atau ketidaksempurnaan hasil dan atau proses pekerjaan konstruksi yang masih dalam batas toleransi. Artinya, sebelum atau tidak membahayakan konstruksi secara keseluruhan. Sedangkan kegagalan konstruksi itu sendiri adalah suatu kondisi penyimpangan, kesalahan, dan atau kerusakan hasil pekerjaan konstruksi yang dapat mengakibatkan keruntuhan konstruksi. Adapun penyebab cacat dan kegagalan konstruksi, yaitu dapat diprediksi dari desain, perencanaan dan pendetailan, material, pekerja atau tenaga ahli, dan pengawas. Desain sendiri harus diperhatikan bahwa resiko konstruksi dapat dihilangkan sama sekali, tapi hanya dapat diminimalisir hingga batas yang dapat diterima. Untuk material, kegagalan material biasanya terjadi dikarenakan akibat kesalahan dalam pemilihan material sendiri. Sedangkan untuk kegagalan material biasanya terjadi karena kesalahan dalam pemilihan material atau mutu yang tidak sesuai. Dan adapun kegagalan yang tidak dapat diprediksi. Biasanya hal-hal yang berkaitan dengan alam seperti gempa bumi, angin yang terlalu kencang melebihi batas maksimum peraturan yang ada, kebakaran dan bencana alam lainnya. Adapun penyebab kegagalan struktur konstruksi. Yang pertama, umur atau daya layak bangunan, bencana, maintenance atau perawatan, kesehatan dalam perencanaan, kesalahan operasional, kesalahan dalam proses studi kelayakan, kesalahan dalam pelaksanaan, kegagalan pengerjaan interior, dan kegagalan fondasi sendiri. Adapun beberapa jenis kegagalan struktur bangunan. Contoh kegagalan laten. Yang pertama, tanah tidak dipadatkan dengan benar. Kurangnya penguatan pada fondasi beton struktural, sistem peredam cuaca yang tidak terpasang dengan benar, sistem dinding eksterior IEFF tidak dipasang dengan benar, penguatan tidak sempurna tertanam dalam struktur beton. Contoh kegagalan paten. Terdapat keretakan pada struktur beton, kurangnya ventilasi udara, tidak sesuainya dengan kemiringan atap sehingga terjadinya kebocoran, tidak terpasangnya railing pada tangga, pintu yang keluar dan tidak sejajar dengan frame kusen yang terpasang, jendela yang tidak berfungsi. Untuk tinjauan kasus kegagalan bangunan pada gedung, struktur utama bangunan, yaitu kekuatan dan kekakuan kolom pada dinding penopang, dan kekuatan dan kekakuan pada balok dan pelat. Pada atap bangunan, hubungan kolom dan kaki rangkap atap, kekakuan, kekuatan, dan keawetan rangka atap, pemasangan penutup atap. Untuk kasus cacat dan kegagalan konstruksi, di sini ada beberapa contoh, yaitu gedung ambruk di Selipi. Ada gambar di situ kita bisa melihat bahwasanya gedung itu ambruk. Gedung di Selipi mencermati kegagalan yang dimungkinkan dari perspektif aspek kegagalan administrasi proyek dan kegagalan teknis di atas. Prof. Mandian mengatakan bahwa sudah saatnya masing-masing pihak ikut campur atas bertanggung jawab. Pihak pemilik memiliki tanggung jawab yang terutama ketika pemilik tidak menaati aturan yang ada. Kegagalan bangunan gedung yang runtuh adalah kegagalan pemilik. Skyline, Bailey, Crossroads.
2 Maret 1973. Penyebab dari keruntuhan ini adalah pada pembongkaran backcasting penyangga lantai 23 yang tidak benar, yang mengakibatkan peningkatan gaya geser sekitar kolom. Bangunan ini hancur secara keseluruhan karena keruntuhan lantai teratas. Kolom mengalami kelebihan tegangan sehingga terjadi keruntuhan pada seluruh lantai 23. Keruntuhan tersebut menyebabkan lantai 22 melebihi beban sehingga menyebabkan keruntuhan lantai 22. Begitu seterusnya hingga ke lantai dasar. Kesalahan utama dari keruntuhan ini adalah pada pembongkaran backcasting. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwasanya gedung runtuh sampai lantai dasar. David L. Lawrence Convention Center. Adapun penyebab dari keruntuhan gedung adalah pada kesalahan penggunaan mur dan baut yang tidak terjadi pada perubahan penopang rangka baja, yang semulanya didesain penopang tekan menjadi penopang tarik. Perubahan tersebut tidak ditunjukkan lebih lanjut menjadi perubahan lainnya secara detail, termasuk penggunaan mur dan bautnya, sehingga terjadi kesalahan lokasi pasang mur dan baut, di mana terdapat dua jenis mur dan baut yang digunakan pada kondisi yang berbeda. Harbor Care Condominium, 27 Maret 1981. Harbor Care Condominium adalah bangunan struktur bertulang bertingkat rendah atau 5 lantai yang runtuh akibat kesalahan desain dan konstruksi. Bangunan ini runtuh akibat kegagalan punch shear. Kegagalan plat pada suatu kolom mengalami keruntuhan keseluruhan lantai 5 tersebut. Lalu lantai 5 yang runtuh jatuh menjadi beban plat di bawahnya. Akibat kelebihan beban, lantai 4 menjadi runtuh dan begitu seterusnya hingga terjadi keruntuhan total pada bangunan. Bisa dilihat pada gambar bahwasanya gedung 5 lantai tersebut hancur. Mungkin itu saja penjabaran yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada teman kami Lailan Ajizah yang sudah menjelaskan dan memaparkan hasil diskusi dari apa yang menjadi penyebab kegagalan konstruksi gedung. Adapun poin penting di sini ialah mengapa kegagalan konstruksi itu terjadi, yaitu bagian pekerja, tenaga ahli maupun pengawasan. Oleh karena itu kita sebagai teknik sipil harus bisa menjadi tenaga ahli maupun pengawas sehingga kegagalan konstruksi dapat kita minimalisir. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok 2 pamit undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.